Selama ini beredar yang macam-macam seakan-akan tidak ada itu kakaknya sama saya. Loli itu anaknya Nikita Mirzani sampai detik hari ini, jam ini tidak pernah dicoret dari kartu keluarga. Karena kibaran bendera perang sudah dikibarkan oleh Nikita, tidak akan diturunkan bendera perang. Nah, ibu pasti akan baik-baik aja saya kira. Jadi jangan terus dijadikan sebuah pembatas bahwa seorang ibu itu berantem atau marah-marah sama anak, bahwa tidak mungkin. Ibu, sekali lagi saya katakan, ibu pasti akan melindungi anak. Anak berkewajiban menjaga ibunya. Tapi kemarin saya tidak ada kaitannya, kami hanya datang, kebetulan saya datang mau melaksanakan sholat maghrib bersama teman-teman. Setelah itu saya pulang. Kalau memang ada kepentingan ya saya tungguin sampai selesai. Buktinya enggak. Dokumen Nikita sudah meminta perlindungan kepada LPSK seperti itu. Oke Bang, mungkin yang saksi kunci ini bisa membantah juga yang tadi kita bahas juga Bang, saksi yang dari luar negeri itu Bang. Kejadian kapan, luar negeri kapan, suruh datang kalau mau jalan-jalan nggak ada larangan. Tapi akan menjadi diketawain tatkala ini peristiwanya itu setelah seseorang korban ini ada di Indonesia. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, dan dimana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video datangnya dari pengacara Nikita Mirzani, yaitu dari Bung Fahmi Bahmid ya. Baru-baru ini informasi yang tengah beredar berdasarkan statement atau pernyataan yang disampaikan oleh Rasman Arif Nasution bahwa sesungguhnya Loli telah dikeluarkan dari kartu keluarga Nikita Mirzani. Hal itu ia ungkapkan karena berdasarkan podcast Denny Sumargo. Pada saat itu, Denny mengatakan bahwa Loli sudah dinyatakan dikeluarkan dari daftar kartu keluarga Nikita Mirzani. Berangkat dari statement Denny Sumargo dalam podcast tersebut, maka Rasman pun menyampaikan kepada publik akan hal itu. Namun, Bung Fahmi mengatakan bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Rasman Arif Nasution tersebut, bahwa Nikita Mirzani telah mengeluarkan Loli dari kartu keluarga. Itu hanyalah bagian dari strategi sebagai seorang tua untuk mendidik anaknya, agar yang demikian anaknya tidak melawan atau membangkang. Dan saya juga yakin bahwa setiap orang masing-masing punya strategi untuk mendidik dan membentuk anak-anak mereka. Oleh karena itu, seperti apa saja yang Bung Fahmi katakan atau sampaikan di depan para awak media dan juga statement-statement lainnya terkait dengan kasus yang menimpa Loli Mirzani ini, mari kita ikuti videonya satu persatu. Selama ini beredar yang macam-macam seakan-akan tidak ada itu kakaknya sama saya. Iya. Loli itu anaknya Nikita Mirzani sampai detik hari ini, jam ini tidak mungkin tidak pernah dicoret dari kartu keluarga. Karena kalau dicoret pasti melibatkan saya. Karena saya adalah orang yang ngerti hukum, yang tahu caranya proses mencoret seseorang dari mengeluarkan dari kartu keluarga. Karena itu harus berdasarkan penetapan ataupun berdasarkan dari Dukcapil. Tidak semudah itu. Tapi yang saya dikasihkan kepada saya dokumennya masih kartu keluarga, di mana anaknya nih kita yang nomor pertama, namanya Laura. Masih tertera ya? Masih nggak ada yang berubah. Jadi kalau selama ini ada beredar itu mungkin cara mendidik seseorang. Jadi ada orang yang ingin anaknya sekolah, udahlah lu kalau lu nggak sekolah gue nggak kasih sepeda gitu kan, gitu mungkin. Ada macam-macam lah ya. Itu bagaimana metode seorang ibu, orang tua untuk mendidik anak. Seperti ini juga. Jadi kalau bilang wah, ada yang beredar tuh, dia sudah dicoret, nggak ada yang dicoret sampai detik hari ini. Loli anak sah dan anaknya Nikita Mirzani. Kibaran bendera perang sudah dikibarkan oleh Nikita, tidak akan diturunkan bendera perang. Dikibarkan pantang diturunkan. Tapi gimana sih Bang, Loli menasihati Nikita Mirzani? Saya nggak tahu. Jadi yang saya tahu, saya
saya menasehati Loli. Laura, saya bilang, nak, dia mamamu, kenapa kamu panggil namanya? Akhirnya, ya om, dia mama. Dia mamamu kan? Iya, mamamu. Dia panggil mama. Kau panggilnya Mimi kan? Dia panggil nama, panggil sebutannya, jangan panggil namanya. Sambil dia nangis di sini saya, kepalanya saya gini-gini. Kamu yang sabar ya, yang tenang, jangan meledak-meledak lagi. Ikutin proses ini, karena mamamu itu ingin mencarikan keadilan buat kamu. Jadi pas saat itu apa bisa nasihat penyesalan dalam diri Loli? Jangan simpulkan ada penyesalan. Ini kita berbicara dengan anak di bawah umur, anak yang harus kita jelaskan bahwa ada sebuah hal di mana dia harus diingatkan, kamu itu punya orang tua. Orang tuamu itu namanya ini, jangan disebut, jangan dipanggil namanya. Sebut panggilannya seperti yang biasa kamu lakukan. Biasanya dia manggilnya Mimi, kalau ingat. Abang melihat Niki begitu kuat, berarti kan ini aib bang, aibnya dia dan dia harus kuat bang. Abang melihat dari kekuatan Niki seperti apa bang? Ini kalau saya lihat ini dia mencarikan keadilan. Jadi kita tidak bisa masuk kepada persoalan lain atau apa, tidak ada. Kalau di saat kita ingin menegakkan kebenaran, kita mencarikan keadilan buat anak kita supaya anak kita terlindungi, tidak ada jalan lain. Kita harus tetap berjuang untuk mendapatkan keadilan buat anak kita. Itu adalah jalan satu-satunya yang harus kita lakukan di saat ada sesuatu yang menimpa anak kita. Setelah kita tahu apa yang terjadi, dia ingin memberikan perlindungan kepada anaknya. Caranya bagaimana? Dia harus membuatkan laporan polisi supaya anaknya itu ada di bawah perlindungan hukum dan ada dalam perlindungan negara. Dalam hari ini LPSK ada unit lagi untuk perlindungan perempuan dan anak, itu kan ada sebuah dinas ya. Jadi kita tidak berbicara ke sana, tapi ini seorang ibu yang tiba-tiba mengetahui apa yang terjadi sama anaknya, kaget. Apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa menyelamatkan anak saya? Lapor polisi. Ini negara hukum. Kita mencari keadilan di negara ini. Dan alhamdulillah, terima kasih banyak kepada penyidik pada Polres Metro Jakarta Selatan yang betul-betul memberikan perlindungan, memproses perkara ini secara objektif. Ya, secara objektif proses berjalan sebagaimana yang diatur dalam hukum. Proses visum berjalan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang kedokteran. Sehingga kita tidak mau adanya sebuah proses hukum ini yang cacat hukum. Kita tidak mau. Itu yang jelas. Terima kasih banyak saya kepada penyidik yang ada di Polres Metro Jakarta Selatan. Niki bersama saya, bersama kakaknya Niki dan mungkin adiknya Niki dan keluarga besar Niki bersama-sama berjuang untuk Flora, dan apapun kita tetap akan memperjuangkan keadilan buat Flora. Bang, ada yang nanya nih bang, netizen Loli itu di mana bang? Loli dalam keadaan sehat, tenang, ada di suatu tempat itu Niki yang minta. Jadi jangan salah paham ya. Nikita ingin anaknya dibawa perlindungan sehingga dia meminta kepada lembaga negara, kepada penyidik, anak saya untuk sementara biar tenang ada di satu tempat. Niki berkomunikasi, iya, saya tidak bisa berkomunikasi, ya, saya tidak bisa berkomunikasi dengan Laura atau dengan Loli. Niki bisa berkomunikasi karena dia ibunya. Ini atas keinginan Nikita untuk dapat memberikan perlindungan kepada anaknya. Niki tahu setelah dia mengikuti, setelah dia berkomunikasi dengan saksi, dia bilang harus ada Yang bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada anak saya. Jadi aman-aman saja, doain dalam keadaan sehat. Jadi kalau memang terjadi sesuatu, pasti kita semua tahu. Buktinya dia dalam keadaan sehat walafiat, orangnya mudah-mudahan semakin hari dia semakin lebih tenang. Bang, ada yang nanya lagi, apakah besok nih kita menjadi akan hadir bang? Kan besok memanggil. Yang jelas yang pasti kakaknya yang hadir. Yang mana? Edwin.
Udah telepon saya. Mungkin adiknya Niki, tapi saya belum. Tapi sepertinya semua akan hadir di Polres. Tapi habis sholat Jumat, karena mau sholat Jumat semua dia sudah minta tolong sama saya, abang temenin, saya pasti temenin kamu. Niki, saya belum berkomunikasi dari tadi. Tapi saya yakin kalau memang dia harus datang, dia pasti datang. Bang, ini laki-laki bang takutnya jadi apa gimana bang? Enggak, ada saya nanti yang akan mencoba untuk tidak ingin ibu pasti akan baik-baik saja. Jadi jangan terus dijadikan sebuah pembatas bahwa seorang ibu itu berantem atau marah-marah sama anak, bahwa tidak mungkin. Ibu, sekali lagi saya katakan, ibu pasti akan melindungi anak. Anak berkewajiban menjaga ibunya. Tapi udah komunikasi artinya ya bang? Komunikasi. Berarti bang, dengan hasil visum yang tadi abang sebutkan, apakah nanti ada pasal baru? Pasal baru penyidik. Biarkan tugas penyidik saya nanti lapor baru. Nah, itu tanyakan. Kalau lapor baru mungkin akan melakukan laporan baru setelah proses ini berjalan. Tambahan pasal tanya ke penyidik. Betul. Beda fungsi. Berarti memang sudah ada obrolan sama kita ya bang untuk merencanakan pasal baru? Tidak ada rencana. Tidak ada pasal baru. Kami tidak mempunyai hak untuk menambah pasal. Pasal itu pasti ada rujukannya. Rujukannya itu dari penyidik dan rujukannya itu dari jaksa. Dalam tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tindak pidana khusus seperti ini kan, undang-undang tindak pidana yang diatur secara khusus dalam undang-undang perlindungan anak dan undang-undang kesehatan, itu menjadi hak penuh dari penyidik bagaimana dia mencari dan menemukan sebuah adanya peristiwa pidana. Bang, apakah laporan baru tersebut nanti dengan adanya laporan dugaan bahwa Fadel melakukan pembunuhan berencana terkait dengan adanya dugaan aborsi, Bang? Nah, pertanyaannya kan sudah ada dalam laporan. Dalam laporannya itu, sebagaimana yang dikatakan sama Humas, coba ditanya lagi dengan Humas. Nikita Mirzani itu melaporkan adanya dugaan tindak pidana apa? Nah, yang jelas saya sampaikan, Nikita Mirzani melaporkan dugaan tindak pidana adanya kejahatan terhadap anak di bawah umur. Tapi yakin bang untuk hari Jumat ini Fadel yang menjadi tersangka gimana bang? Penyidik, tanya ke Humas. Proses. Kalau proses haknya kepolisian, haknya penyidik yang bisa menjawab. Saya menyampaikan adanya fakta-fakta hukum dan proses hukum, itu kewajiban saya menyampaikannya. Landasannya seperti apa sih bang? Kenapa? Landasannya. Landasannya KUHP. Bang, untuk sampai untuk kedepannya Laura sendiri masih terus di rumah aman atau akan kembali Bang, ke rumah? Itu nanti dalam proses bagaimana yang terbaik untuk anak ini, karena di dalam undang-undang perlindungan anak itu semua itu harus fokus kepada bagaimana memberikan perlindungan kepada anak yang belum dewasa. Jadi semua adalah kepentingan anak yang harus dikedepankan. Bang, mempertegas bang, berarti sudah ada pembicaraan sama Niki untuk nanti membuat laporan baru ya bang ya? Nggak perlu dibahas, tiba-tiba datang bawa laporan kalau saya. Jadi bisa saya tidak pernah berkuar-kuar bercerita kapan mau lapor, tiba-tiba membuat laporan. Bang, bagaimana jika nanti Fadel untuk membebaskan dirinya dari jeratan? Tapi kemarin saya tidak ada kaitannya, kami hanya datang, kebetulan saya datang mau melaksanakan sholat maghrib bersama teman-teman. Setelah itu saya pulang. Kalau memang ada kepentingan ya saya tungguin sampai selesai. Buktinya enggak. Sehingga saya habis maghrib saya udah pulang. Tapi dari sana mengatakan kenapa nggak langsung ketemu aja gitu? Sama siapa ketemu? Sama Fadel. Ngapain? Gak ada kepentingan. Kalau emang ada niatan datang ke Polres gitu. Gak ada urusannya. Kita datang suka-suka kita, dan apa yang kita lakukan itu menjadi kewajiban. Jadi nggak ada relevansinya dan saya nggak mau nanggapin. Jadi fokus aja kepada persoalannya. Betul, sepakat itu. Kalau orang mau datang ke Polres, itu tempat masyarakat mencari keadilan, polisi tempat masyarakat untuk mendapatkan pengayoman, artinya itu rumah masyarakat. Siapa saja. Ale apa? Ngomong apa? Ale. Ada juga ada Ale apa? Ale apa? Ngomong apa? Ale.
Enggak ya mati. Kali apa? Mengenai statement-statement Rasman ini dari pihak Niki sendiri artinya tidak sama sekali tidak menanggapi ya Bang? Nggak penting. Betul. Bilang apa saja silakan. Karena prosesnya kan kita kembali kepada KUHP. Jadi KUHP-nya mengatur tentang alat-alat bukti. Kalau alat buktinya udah diproses, jadi bukti saksi ada, bukti tertulis ada, bukti surat ada, bukti ahli ada, petunjuk ada. Jadi keterangan orang yang dilaporkan itu menjadi nomor urut kelima dalam proses hukum. Artinya tidak terlalu menjadi syarat. Mau mengaku silakan, Tidak juga tidak mengaku apa-apa. itu menjadi hak karena itu dibenarkan. Bang, kalau ada saksi yang bernama Darren itu seperti apa sih Bang? Saya tidak menyatakan dia saksi. Iya. Saya tidak menyatakan dia siapa. Saya cuma ingat apakah ada yang kenal dengan Darren. Darren Atau ada yang tahu nggak Darren itu apa? Apa itu? Sampai di situ aja kalimat saya. Artinya ini harusnya dari pihak sana harusnya mengenal ya yang namanya Darren itu. Saya tidak bisa Memaksakan menyatakan mengenal jelas. Saya hanya mendapatkan WA supaya siapa tahu ada yang memahami dengan sebutan Darren itu. Itu aja. Kalau masalah Loli sudah punya pacar juga di sana seperti apa Bang? Saya nggak nanggapin, saya kejadian di bulan Maret, April, dan itu ada saksinya dan itu ada pengakuan. Jadi Laura itu sendiri selama di Safe House sudah memberikan pengakuan-pengakuan. Wah, mantap. Nggak perlu saya sampaikan. Iya, biarkan di pengadilan. Cara apa saja silakan. Nggak penting buat saya. Karena Laura sendiri sudah menyampaikan secara terperinci dengan petugas yang ada di Safe House. Artinya pokoknya dari pihak NM sendiri maupun LM mempunyai bukti yang cukup kuat lah ya untuk Ya pastilah, masing-masing punya. sama sekali dengan Jadi saya kembali ke hukum acaranya karena proses hukumnya itu dalam proses hukum pidana itu yang pertama kali diperiksa itu saksi. Setelah saksi itu adalah ahli surat petunjuk. 4 semuanya itu sudah ada di penyidik. Jadi soal orang yang dilaporkan nanti dia membantah dan segala macam bukan bagian yang terpenting dalam proses hukum ini. Karena proses pembuktiannya itu mengarah kepada proses apa yang ada di dalam bukti saksi, bukti petunjuk, bukti ahli, dan bukti surat. Bang, soal Darren ini artinya ini clue baru nggak sih Bang untuk Enggak, sudah saya cuma sampaikan di situ, lebih lanjut saya tidak mau jelaskan. Jangan digiring ya. Mengenai statement-statement dari Bang Rasman sendiri soal mereka nggak setuju dengan statement-statement dari Abang sendiri gimana? Biarkan. Statement apa? Ya bahwa soal dengan statement yang Abang ucapkan lah dengan bukti-bukti ini semuanya gitu. Ya harusnya mengerucut dengan kalimat apa yang saya sampaikan. Saya menyampaikan apa? Saya kan hanya menyampaikan sesuai dengan hukum acara. Mantap. Yang dipersoalkan apa? Betul. Apa yang dipersoalkan? Dokumen Nikita sudah meminta perlindungan kepada LPSK seperti itu. Oke Bang, mungkin yang saksi kunci ini bisa membantah juga yang tadi kita bahas juga Bang, saksi yang dari luar negeri. Kejadian kapan, luar negeri kapan, suruh datang kalau mau jalan-jalan nggak ada larangan. Tapi akan menjadi diketawain tatkala ini peristiwanya itu setelah seseorang korban ini ada di Indonesia, ya karena korban ini ada di Indonesia itu bulan apa, Anda mungkin bisa telusuri. Jadi kalau dia berbicara ke belakang, kalau dia mau jalan-jalan tidak ada yang larang. Siapa yang melarang orang mau datang ke Indonesia? Sepanjang memenuhi syarat, artinya dia kalau memang diperlukan visa ya perlu visa, minimal punya paspor, itu silakan mau jalan-jalan. Tapi saya beritahu kembali, relevansinya tidak ada. Anda mau bawa, jangan satu bawa 100 pun saya tidak pusing, karena saya
fokus kepada kejadian yang ada di Indonesia. Itu saja. Kejadian di Indonesia itu dibuktikan dengan keterangan saksi, dibuktikan dengan beberapa saksi, dibuktikan dengan bukti tertulis, dibuktikan dengan visum yang sudah keluar. Anda mau mengelak, silakan. Anda mau membantah, silakan. Anda mau diam, silakan. Tidak penting buat saya. Berarti dengan sebutan saksi itu tidak menanggapi lah dari pihak. Tidak perlu, relevansinya tidak ada. Kan saya bilang ini kejadian kapan? Dia di sana mau sekolah, pulang di Indonesia. Nah, pulang di Indonesia kalau Anda tahu ya Anda telusuri sampai ada kejadian di bulan September. Saya ambil alih, saya ngambil sikap, nih kita harus selamatkan anakmu. Udah gitu aja. Jadi ini berawal dari seperti itulah. Saya begitu tahu, saya telepon Nikita di luar kota apa di luar negeri saya lupa. Saya ambil alih, Nik, kita harus ambil sikap, kita selamatkan anakmu. Bagaimana bang? Kita lapor. Ya terserah bang, saya ikut saja. Oke. Bang, katanya soal saksi itu yang abang kata mau gimana? Sudah saya telepon, tidak diangkat. Katanya memang tidak diangkat. Jadi gini, Anda betul pertanyaannya. Jadi gini, saya tadi di perjalanan sampai saya di sini telepon masuk. Bang, saya lihat abang sama Niki ada di LPSK. Tolong bang, kalau saya nggak terlalu, saya masih bisa jaga diri lah. Tapi tolong bang, saya khawatir terjadi apa-apa. Tolong abang bisa beritahukan ke LPSK. Saya bilang, saya sudah langsung telepon LPSK, dia luar biasa sekali, langsung dia bilang begini dari LPSK, ini nomor telepon saya, orangnya suruh telepon saya. Artinya LPSK langsung turun tangan, bisa beritahu, Bu, ini ada kejadian, barusan saya ditelepon, saksi kunci dalam perkara ini ingin juga mendapatkan perlindungan karena dia ada ketakutan. Saya tidak tahu ketakutannya karena apa. Oleh karena itu, Bu, tolong apa yang harus saya lakukan? Ini nomor telepon saya. Suruh dia menghubungi saya, nanti saya yang arahkan. Ini menjadi urusan saya. Abang cukup sampai di sini menyampaikannya. Jadi sudah saya serahin. Mereka sudah berkomunikasi. Mudah-mudahan bisa memberikan perlindungan yang terbaik. Tapi ada yang terbaru tadi. Saya sampai di perjalanan, saya ditelepon oleh seseorang. Begitu dia melihat bahwa saya ada di LPSK dan saya meminta perlindungan terhadap Laura, dia bilang, Bang, tolong ada satu lagi, kalau memang tidak keberatan, sampaikan kepada LPSK supaya juga bisa memberikan perlindungan kepada saksi tersebut. Karena saksi ini pun adalah saksi kunci yang mengetahui sebuah peristiwa yang luar biasa terjadi. Seperti itu. Saksi yang tadi menelpon sendiri bisa di-spill nggak bang? Maksudnya kedekatannya dengan Laura atau mungkin kedekatannya dengan Nikmir? Sama Nikmir tidak kenal, sama Nikita dia tidak kenal. Tapi sama Laura pernah bersama dia. Artinya pernah bertemu, pernah juga sempat dijemput, dibawa, dan off the record. Terakhirnya, saya tidak boleh teruskan. Sampai akhirnya si saksi ini ikut meminta perlindungan juga bang. Ada ancaman atau ada apa Pak? Urgensinya bang? Karena dia yang lebih tahu. Saya tidak perlu teruskan, dia lebih tahu yang di sana. Oke, Anda bisa menelah kalimat saya. Dia lebih mengetahui di sana. Ya, orang yang dilaporkan itu, orang ini lebih mengetahui. Artinya saya tidak mengetahui, dia lebih berarti orang ini bukan orang lain yang mempunyai histori, yang bisa memahami tentang siapa sebenarnya orang yang saat ini dilaporkan oleh Nikita. Sehingga dia bilang kalau mungkin saya sering tidak ada di tempat, saya bekerja, tapi tolong bang, istri saya kalau bisa sampaikan, kita juga membutuhkan perlindungan. Tapi dengan Fadel sendiri kenal bang? Dengan Fadel sendiri, saksi ini? Gak boleh ya, saya sampaikan. Berarti dia saksi kunci ya bang, bisa dikatakan seperti itu? Saksi gembok, bukan lagi kunci, pegang gembok. Jadi betul-betul tahu, jadi jangan coba-coba bercerita macam-macam. Jadi semua saksi ini mungkin yang Anda tahu hanya 1-2 yang ada di permukaan, yang ada di media, yang diketahui media mungkin karena kemarin pas
kemarin ikut hadir, tapi ada beberapa saksi yang Anda tidak pernah tahu karena memang saya tidak pernah beritahu siapapun, dan itu saya sembunyikan karena dalam rangka saya memberikan perlindungan kepada saksi-saksi itu. Ya, jadi kita barusan LPSK juga sudah menerima permohonan perlindungan dari Ibu Nikita Mirjani ya terhadap anaknya Loli berkaitan dengan peristiwa yang sudah dilaporkan di Polres Jakarta Selatan. Pada intinya beliau menyampaikan permohonan perlindungan untuk anaknya, yaitu kaitannya dengan perlindungan fisik dan juga psikologis. Nah, berkaitan dengan permohonan perlindungan tersebut, kami juga sudah melakukan sedikit wawancara ya terkait dengan latar belakang kemudian peristiwanya, dan kami juga sampaikan bahwa kami akan melakukan penelaahan lebih lanjut berkaitan dengan laporan tersebut, dan kami akan kabarkan kepada Ibu Nikita hasil daripada penelaahan dan atas permintaan permohonan perlindungan. Bu, ini pengaduan untuk meminta perlindungan, apakah memang ada sesuatu kita atau ancaman atau apa sampai akhirnya butuh bantuan LPSK gitu untuk melindungi anak? Informasinya memang ada, tetapi tetap LPSK akan melakukan penelaahan ya atas informasi adanya ancaman dan kekhawatiran yang dimiliki oleh Loli terhadap situasi kondisi keamanannya saat ini. Kalian happy deh, nanti nitip ya, karena gue mau berangkat umroh, nitip di jambak atau di ludahi atau getok palanya, terserah, nanti gue kasih hadiah. Hari apa? Ya, tunggu aja. Ini udah minggu, ini udah Senin kan, Senin Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Umrohnya kapan nih? Umrohnya kapan nih? Ada doa khusus doa khususnya semoga dilancarkan aja semua masalah ini supaya cepat selesai, biar bisa kembali hidup dengan normal, biar bisa kerja lagi dengan enak. Kak umroh mau menenangkan diri dari segala masalah? Enggak juga, menenangin diri mah gue bisa di mana aja. Emang kebetulan lagi ada rezekinya aja. Sekalian gue berangkatin juga 3 orang untuk berangkat umroh kan. Siapa aja tuh Kak? Maksud Bang Pami diberangkatin? Bang Pami mah dia punya travel umroh dia. Waduh. Siapa aja Kak Niki umroh? Ada tim, ada sahabat juga yang dari dulu namanya Denny. Dari dulu pengen umroh kan. Mumpung ada rezeki ya udah berangkat. Kapan Nik berangkat? Besok. Nik agak lebih ampuh juga doanya artinya untuk menyerah. Ya apa? Ampuh lagi doanya. Ampuh. Untuk Laura ya, enggak untuk ini juga FA. Agar ampuh gitu ya, langsung doa. Udah ampuh kok doa gue. Doa gue ampuh insyaallah. Apalagi ya? Katanya kemarin ada isu katanya Laura diguna-guna tuh. Sama lu. Bisa gue jawab pertanyaan tolol. Tadi berapa lama Kak? Berapa lama umrohnya Kak Niki? Apaan sih? Di dalam. Ya 2-3 jam. Nanti udah siap banget ya kan? Siap dong. Nah pokoknya kalau masa ini udah selesai kan sesuai janji. Gue janji gue mau robain rumahnya. Tunggu, tapi gue masih ngerekap uangnya berapa total yang masih. Ini Kak mohon doanya nih kalau kalian umroh juga mungkin kan. Gak usah doain gue, doain yang lain aja. Soal rahim. Iya tunggu aja di Jumat. Menandakan apa? Bahagia sih gue colok mata lu ya. Ya hancur lah hati gue. Ya hancur, tapi di sisi lain kan lu bisa menjerat juga ya, laporannya masuk. Sebetulnya ada itu visum atau enggak ya itu bisa dijerat ya Bang. Kalau kalian belajar tentang undang-undang perlindungan anak di bawah umur ya, mau ada visum atau tidak ada visumnya harus ya. Semuanya padahal itu mau dipenjara. Kita membuat laporan 2. Kan hanya memperkuat aja. Mereka terjebak dari laporan kita. Ya udah, makanya dia pusing sendiri sana kemari. Mungkin cari bukti gak ada, lu bisa tangkis ini masalah. Gak bisa. Ya. Saya sudah siapkan secara matang ini perkara. Jadi gini ya, Fadel monyet. Rasman, Bagong ya. Lu denger ya. Kemarin lu bisa pulang, bisa joget-joget di Polres itu, bukan berarti lu nggak salah. Itu sesuai sama SOP yang berjalan saja. Memang SOP-nya seperti itu. Panggilan klarifikasi dulu,
ya bang. Habis itu baru penyelidikan sambil nunggu visum, karena visum ini kan nggak langsung sehari 2 hari keluar, enggak, karena rumah sakit bukan punya bapak moyang gue ya, semua ada prosesnya, ada mekanismenya. Nah minggu inilah semuanya sudah rangkum ya. Nah ya sudah, lihat aja lu mas bisa joget-joget nggak? Kan ini artinya gelar perkara sudah dilakukan oleh pihak Polres. Tahu gue bukan kepolisian. Oke, terima kasih Kak Niki, terima kasih Bang Fahmi. Kak Niki ngobrol sama siapa aja sih? Di dalam, mungkin ada obrolan apa di dalam? Tadi ngobrol sama ibu siapa? Ibu LPSK. Ibu LPSK sama timnya. Ya memohon perlindungan agar saksi-saksi, terus Laura juga dalam lindungan. Selain dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dalam lindungan LPSK. Ada kekhawatiran apa sih Kak Niki? Ada kekhawatiran apa terhadap Laura kan? Iya kan si Rasman Blon itu kan cari-cari tahu terus, bertanya-tanya Loli gimana, Loli bertanya-tanya terus kan, nggak beres-beres. Ya udah dia aman, dia akan bisa ditemuin, udah intinya. Ada indikasi ini nggak sih hal-hal yang kekhawatiran dari Loli hingga ada ancaman atau mungkin intimidasi atau seperti apa kan? Kalau dari saksi-saksi ya kan harus dilindungi ya kan, karena kan lawannya ini kan yang dilaporin ini kan track recordnya lumayan menyeramkan ya. Buruk. Keluarganya ada yang dihukum mati tahun 2022 karena kasus pembunuhan. Terus yang bersangkutan yang saya laporkan juga pernah terjadi pemukulan sehingga akhirnya ditahan adik kakaknya ya kan. Jadi ya karena mereka ini tidak sekuat Nikita Mirzani, jadi dia harus dilindungi. Tapi Bang, menanggapi katanya bakal ada saksi dari UK katanya, dari bule dan teman-temannya juga. Itu gembel, cleaning service, apa dia bisa dia beli tiket ke Indonesia. Apa yang mau diminta saksinya? Apa yang mau diminta keterangannya? Gara-gara dialah itu anak jadi begitu juga. Sini suruh datang, suruh ketemu sama gue. Ya katanya mereka siap untuk melawan. Bagus, biar ketemu nanti. Bagus. Bang, kalau ketemu nanti mau ngapain Kak? Mau ngapain Kak, terserah gua lah. Pokoknya kalian lihat aja lah. Kalian butuh berita kan, tak gua kasih. Respon LPSK gimana Kak Niki? Masalah apa? Ya tadi boleh nggak ada relevansinya mau bawa bule semua dari sana ke sini. Itu bukan bule, itu gembel yang dibawa itu bukan bule, namanya Eda. Nggak ada relevansinya. Bule dari mana? Sekali lagi, saya ini sudah berkali-kali, mungkin ini yang 10 kali. Fokuslah kejadian di bulan Maret, fokus kejadian di bulan Juni-Juli. Nggak usah kemana-mana, saksinya udah bicara kok. Kak Niki, kemarin juga Bang Rasman sempat menyinggung yang soal Laura sempat berpacaran dengan seorang inisial. Nggak ada. Nggak ada, adanya juga Rasman no. Minta-minta tete perempuan no. Kenapa jadi bobok yang lain sih? Urus saya deh, ininya sendiri apa akhlaknya sih? Akhlak, nggak ada akhlak lo Rasman. Kak Niki, tapi di atas respon Ibu LPSK gimana? Baik, alhamdulillah diterima dengan baik. Tapi udah dirinci mungkin akan ngasih perlindungannya gimana? Udah, pastilah kan udah. Tadi kan juga cerita, ngobrol. Ya udah, alhamdulillah diterima dengan baik. Kak Niki, selain Laura mungkin yang di list lindungi itu siapa aja mungkin? Nggak boleh. Yang namanya berapa orang saksi ya kita rahasiakan. Berapa orang berarti Bang? Banyak, ada sekitar 6-7 orang. Yang pasti 3 yang kita sampaikan dan beberapa saksi. Tapi yang terpenting dari semua itu bagaimana memberikan perlindungan yang terbaik buat Laura. Itu yang kita inginkan. Jadi ini semata-mata bagaimana memberikan perlindungan terhadap Laura. Kita berbicara cukup lama, hampir 2-3 jam tadi. Kita cerita semua dan semuanya sudah hal-hal yang terbaik apa yang akan dilakukan. Itu nanti menjadi kewenangan LPSK. Silakan Anda tanya sendiri ke mereka. Nyai, terakhir ketemu Laura kapan dan kondisinya seperti apa? Belum ketemu. Terakhir waktu yang visum kedua. Sampai sekarang belum ketemu lagi. Tapi memang dibatasi sama pihak rumah ya aman. Kan yang nitipin dia ke situ kan gue. Kalau pembatasan tidak ada, tapi memang dalam proses ini kan dia sedang recovery, pengobatan mental dan psikisnya. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan statement atau pernyataan dari lawyer Nikita Mirzani, yaitu Bung Fahmi Hamid. Beliau mengungkapkan terkait dengan
laporan mereka kepada pihak LPSK untuk meminta perlindungan terhadap Loli maupun juga para saksi. Dan juga statementnya terkait dengan pemberitaan di berbagai media sosial berdasarkan pernyataan Rasman bahwa Nikita Mirzani telah mengeluarkan Loli dari daftar kartu keluarga. Dan hal itu dibantah oleh Bung Fahmi bahwa kartu keluarga saat ini ada di tangannya, dan di dalam daftar anggota keluarga tersebut masih ada nama Loli. Oleh karena itu tidak dibenarkan siapapun yang menyebarkan informasi itu, termasuk Rasman ya, tidak dibenarkan untuk menyampaikan kepada publik bahwa Loli sudah dikeluarkan dari kartu keluarga. Dan hal itu Rasman terkecoh dikarenakan podcastnya Denny Sumargo. Denny Sumargo sempat mengatakan bahwa Nikita Mirzani pernah bercerita Loli sudah dikeluarkan dari kartu keluarga. Dan hal itu ternyata hanya sebuah strategi atau juga cara dari orang tua untuk mendidik anaknya agar tidak membangkang atau tidak mengikuti apa yang mereka mau tanpa pertimbangan dari orang tua. Baik, itu saja yang bisa direaksi pada kesempatan kali ini, dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin berkomentar silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.